Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masih berbicara tentang sifat-sifat atau permisalan keadaan orang munafik. Kita masuk kepada ayat ke-19. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadar al-maut wallahu muhitun bil kafirin. Dan ayat ke-20, yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, thumma qala ta'ala, kemudian Allah yang Maha Tinggi berfirman, halaman 55, akhir baris terakhir ya. Au kasaybin minas sama'i, atau seperti keadaan orang munafik itu seperti keadaan saib, hujan lebat yang turun dari langit. Kata beliau, kasahibi saibin, seperti sahibi saibin, orang yang kehujanan. Bagaimana saib itu? Wa huwal matarul ladzi yasubu, dan saib itu ialah al-matar, hujan, alladzi yasubu, yang tumpah atau yang yasubu pengertiannya yanzilu bi katsratin, itu pengertian yasubu, yaitu turun dengan banyak, yaitu hujan yang lebat. Fihi dhulumatun, au kasaybin fihi dhulumatun, yang padanya ada dhulumat, jamak dari dhulmah, ya, berbagai kegelapan, yaitu dhulmatul laili, kegelapan malam, wa dhulmatus sahabi, dan kegelapan mendung, wa dhulmatul matari, dan kegelapan hujan, wa ra'dun, ra'ad apa kemarin? Guntur, ya. Wa huwa, ialah as-sautul ladzi yusma'u minas sahabi, suara yang didengar dari mendung. Di balik mendung itu ada suara guntur itu. Wa barqun, wa barqun, petir, ya. Wa huwa dhau'ul lami'u, yaitu sinar yang berkilau, al-musyahadu minas sahabi,
yang bisa dilihat datangnya dari sahab, dari mendung. Kullama adha'a lahum, setiap disinari mereka, yaitu apa sinarnya? Al-barqu, sinar. Kullama adha'a lahum al-barqu, setiap mereka disinari oleh sinarnya petir. Fitil kabulumati, dalam kegelapan itu, masyaufihi, mereka berjalan padanya. Wa idza adlama alaihim qamu, dan apabila ditimpa kegelapan atas mereka, mereka qamu, berdiri. Qamu pengertiannya ialah waqafu. Waqafu, berhenti karena kebingungan. Fahakadha halatul munafiqina, kata Syekh, demikianlah keadaan orang-orang munafik. Idza sami'ul Qur'ana wa awamirahu, apabila mereka mendengar Al-Qur'an, wa awamirahu, dan mendengar perintah-perintah yang ada dalam Al-Qur'an, wa nawahihi, dan mendengar larangan-larangan yang ada di dalam Al-Qur'an, wa wa'dihi, dan mendengar janji-janji surga dan pahala serta kemuliaan yang ada di dalam Al-Quran, wa wa'idihi, dan mendengar wa'id ancaman neraka dan azab Allah serta kehinaan bagi orang yang menyimpang dari tuntunan Al-Quran. Setiap mereka mendengarkan Al-Quran yang berisi demikian itu tadi, ja'alu asabi'ahum fi adanihim, mereka meletakkan asabi'ahum, jari jemari mereka, fi adanihim, di telinga-telinga mereka, dan wa a'radu an amrihi wa nahyihi, mereka berpaling dari perintah dan larangannya, perintah dan larangan Al-Quran itu, wa wa'dihi wa wa'idihi, dan juga berpaling dari janji pahala, wa wa'id, dan ancaman azab yang ada dalam Al-Quran itu. Fayurawwi'uhum wa'iduhu, sehingga yurawwi'uhum, menjadikan mereka takut ancaman yang ada di dalam Al-Quran itu. Wa yuz'ijuhum wa'uduhu, dan yuz'ijuhum, mengganggu mereka segala wa'ud, segala janji pahala yang ada di dalam Al-Quran itu. Justru janji pahala, surga dan sebagainya itu mengganggu, karena memang jiwanya abnormal, sedang tidak sehat, ya. Dan ancaman neraka membuat mereka ngeri.
Karena itu fahum yu'riduna anha ghayatan ma yumkinuhum. Karena itu mereka yu'riduna anha, berpaling dari berbagai isi Al-Quran itu ghayatan, dengan sejauh-jauhnya, ma yumkinuhum, yang memungkinkan mereka. Wa yakrahunaha, dan mereka membenci, ya, membenci segala isi Al-Quran itu. Karahata sahibis sayfi, karahata sahibis sayfi, seperti kebenciannya orang yang kehujanan di tengah malam itu tadi. Orang yang kehujanan di tengah malam itu, alladzi yasma'ur ra'da, yang mendengar guntur itu, fa yaj'alu asabi'ahu fi udhunayhi khasyatal maut, fa yaj'alu, sehingga orang yang kehujanan itu meletakkan asabi'ahu, jari jemarinya, fi udhunayhi, di kedua telinganya, khasyatal mauti, karena takut mati. Fahada, yang demikian ini, rubbama, kadang-kadang, hafalat lahu salamata, kadang-kadang orang yang kehujanan dengan cara begini ini, hafalat lahu salamata, selamat kadang-kadang. Kalau orang kehujanan dengan cara begitu, kadang-kadang bisa selamat, ya, selamat dari petir dengan cara seperti itu tadi, yaitu meletakkan jari jemarinya kepada kedua telinganya, dan berjalan pelan-pelan, berhenti ketika dalam keadaan gelap, itu kadang-kadang selamat. Wa amal munafiquna, adapun orang munafik, fa anna lahumus salamata, bagaimana bisa selamat? Fa anna lahumus salamata, bagaimana mereka bisa selamat? Dengan cara memperlakukan Al-Quran seperti itu, ya. Iya, Al-Quran itu dimisalkan oleh Allah di dalam ayat ini adalah bagaikan hujan lebat yang turun dari langit. Dan Rasulullah juga memisalkan demikian, Al-Quran itu adalah ilmu yang turun dari langit. Ya, sudah kita bahas di dalam Risalah Tabukiyah. Ibnu Qayyim menerangkan riwayat-riwayat permisalan ini, turun dari langit, bagaikan hujan. Ada tanah yang bagus, menerima hujan itu dan menahan air hujan itu pada lapisan tertentu, sehingga menumbuhkan tanam-tanaman yang subur. Hati itu dimisalkan tanah, ya, ketika menerima ilmu itu, ilmu yang datang dari langit itu, dimisalkan seperti tanah. Ada hati yang modelnya tanah seperti itu, ya, sehingga subur, tambah ilmu, tambah akhlaknya, membuahkan akhlak yang mulia.
Nah ini model tanah yang baik, model hati yang baik. Ada pula hati yang batu cadas itu hanya menampung air, tapi tidak menumbuhkan tanaman. Air itu ditahan pada lapisan tertentu dan sehingga menjadi mata air, bermanfaat bagi orang sekitarnya, yaitu mengambil air daripadanya. Ini masih bermanfaat. Ada pula model tanah yang seperti padang pasir, tanah pasir. Turun hujan ya habis, tidak menahan air itu, terus begitu saja, dan tidak menumbuhkan apa-apa. Nah, keadaan orang munafik ini ketika turun ilmu dari langit itu tidak mendapatkan apa-apa, bahkan mereka celaka, takut daripada ilmu seperti takutnya orang yang dalam keadaan hujan lebat di tengah malam yang kelam itu. Takut dari dalil-dalil yang berisi perintah dan larangan seperti takutnya mereka dari guntur dan petir. Takut disambar petir. Seperti itu takutnya dari ilmu, ya, dari dalil, lari dari dalil dengan cara begitu. Nah, akhirnya mereka dalam keadaan sering tawakuf, kebingungan, berhenti, kebingungan, tidak berjalan. Ya, maka bagaimana bisa orang yang demikian ini selamat? Nah, di dalam menyikapi Al-Quran, wa huwa ta'ala muhitum bihim, dan Allah Ta'ala muhitum bihim, meliputi mereka, mengepung mereka. Qudratan, kudrahnya, kemampuannya, kekuasaannya meliputi mereka. Disambar dari mana saja bisa, dari atas, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari dari bawah, disambar dari mana saja Allah mampu menyambarnya, karena Allah meliputi mereka. Wa ilman, juga ilmu Allah meliputi mereka. Mau sembunyi di mana saja, mau sembunyi di dalam gua, mau sembunyi di dalam sumur, mau sembunyi di mana saja, ilmu Allah terus meliputi mereka. Fala yafutunahu, maka mereka tidak akan bisa lepas dari Allah. Yafutunahu, lepas dari kembali kepada Allah. Maka mereka tidak bisa lepas dari Allah. Wala yu'jizunahu, dan mereka tidak mampu mengalahkan Allah. Bal yahfadhu alaihim a'malahum, bahkan Allah memelihara catatan amalan-amalan mereka. Tidak akan ada yang bisa lolos dari catatan amalan mereka itu, dan Allah pelihara catatan itu, yang nanti akan dibeberkan di hari mahsyar. Ya, wa yujazihim 'alaiha atammal jazai,
dan Allah akan membalas mereka dengan sesempurna-sempurna balasan. Begitu keadaan orang munafik. Walamma kanu mubtalina bis-samami, maka ketika mereka itu ditimpa, mubtalin ditimpa bis-samam dengan ketulian, wal bukm dan bisu, wal ama al ma'nawi dan ditimpa pula oleh buta secara ma'nawi, yaitu buta mata hati, ya. Wa masdudatun alaihim turuqal imani, dan telah buntu atas mereka, masdudah buntu atas mereka segala jalan menuju iman. Ketika demikian keadaan orang munafikin itu, qala ta'ala, Allah yang Maha Tinggi menyatakan, walau sya'allahu, seandainya Allah kehendaki, la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, niscaya akan dihilangkan pendengaran dan penglihatan mereka, yaitu ay al-hissiyah, pendengaran hissiyah, pendengaran yang zahir ini, dan penglihatan yang zahir ini. Ketika Allah memberitakan bahwa pendengaran, penglihatan, dan lisannya yang maknawi sudah dicabut, maka Allah katakan bahwa bahkan Allah mampu untuk mencabut pendengaran dan penglihatannya yang hissiyah, yang zahir ini, ya. Fafihi takhwifun lahum, maka di dalam pernyataan Allah ini ada takhwif, ancaman yang menakutkan terhadap mereka. Wa tahdhirum minal uqubatid dunyawiyah, dan juga di sini ada peringatan keras dari bahaya al-uqubah ad-dunyawiyah, hukuman duniawi, hukuman yang di dunia. Liyahdaru, agar mereka takut, fayarta'idu, sehingga mereka, yarta'id itu gemeteran, irta'ada yarta'idu, badannya itu bergetar, yaitu gemeteran karena takut yang dahsyat. Am ba'dhi syarrihim wa nifaqihim, agar mereka itu takut untuk menjalankan sebagian kejahatan mereka dan kemunafikan mereka, untuk mereka itu tertahan, jangan dengan leluasa menjalankan segala kejahatan mereka dan kemunafikan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah itu atas segala sesuatu berkuasa. Karena ala kulli syai'in qadir, maka fala yu'jizuhu syai'un, maka tidak akan bisa dilemahkan, yu'jizuhu tidak akan bisa dikalahkan oleh sesuatu pun, begitu. Ya, maka jangan kamu wahai kaum mukminin ikut-ikutan ciut hati, sempit hati dengan segala makar orang munafik itu. Ya,
Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan apapun di dunia ini. Seandainya seluruh makhluk semuanya bersekongkol untuk membuat makar untuk melawan perlindungan Allah kepada kaum mukminin, nggak bisa sedikit pun segala makar dan persekongkolan itu mengalahkan perlindungan Allah kepada kaum mukminin tersebut. Ya, jadi Allah dengan ayat-ayat ini memberitahu kita agar jangan kita itu merasa sempit hati atau kecil hati terhadap segala makar yang terus-menerus dilancarkan oleh para munafikin tersebut. Ya, nah, karena selama kaum mukminin tetap berkeyakinan dan beriman kepada kekuatan Allah yang tak terhingga itu, maka Allah akan tetap melindungi mereka. Wa min qudratihi annahu idza syaa syai'an, dan termasuk daripada kekuasaan Allah annahu, bahwasanya dia Allah, idza syaa syai'an, apabila menghendaki sesuatu, fa'alahu, niscaya akan terlaksana. Ya, segala yang dikehendaki oleh Allah niscaya pasti terlaksana, min ghairi mumani'in wala mu'aridin, tanpa adanya mumani', tanpa adanya penghalang, wala mu'arid, dan tanpa adanya penghadang. Tidak bisa kehendak Allah itu dicegah dan dihadang. Maka kehendak Allah itu terlaksana dengan sempurna, karena qudratullah, kekuasaan Allah itu meliputi segala sesuatu. Wa fi hadhil ayati wa ma asbahaha, dan di dalam ayat ini, yaitu innallaha ala kulli syai'in qadir, dan yang semisal wa ma asbahaha, dan yang semisal ayat ini di ayat-ayat lain dalam Al-Quran, raddun alal qadariyati, di sini ada bantahan, raddun, bantahan, alal qadariyati, terhadap pemahaman qadariyah. Al-qadariyah satu pemahaman, aliran yang aliran bid'ah, aliran sesat yang mengingkari adanya takdir Allah. Nah, al-qailina, mereka mengatakan, aliran ini mengatakan, bi anna af'alahum, bahwasannya perbuatan-perbuatan mereka ghaira dakhilatan fi qudratillahi ta'ala, tidak masuk di dalam qudratullah, fi qudratillahi ta'ala, dalam kekuasaan Allah. Jadi mereka mengatakan bahwa Allah tidaklah menguasai perbuatan hamba-hambanya. Ini qadariyah. Jadi perbuatan hambanya sepenuhnya adalah hasil kehendak dan perbuatan hamba itu, dan tidak ada kekuasaan Allah yang meliputi perbuatan hamba itu, katanya. Ya,
Ini pemahaman sesat qadariyah. Lianna af'alahum min jumlatil asya'id dakhilah fi qawlihi. Karena kenapa ayat ini bantahan terhadap pendapat mereka yang sesat seperti itu? Karena perbuatan mereka min jumlatil asya, termasuk dari perkara-perkara ad-dakhilah yang masuk dalam firman Allah fi qawlihi innallaha ala kulli syai'in qadir. Perbuatan orang munafik masuk dalam ini, di dalam qudratullah, bahwa Allah atas segala sesuatu, masuk dalam pengertian kategori segala sesuatu. Ya. Bagaimana Allah terhadap segala sesuatu? Qadir, menguasai. Nah, jadi perbuatan manusia tetap di dalam kerangka apa? Qudratullah, di dalam kerangka kekuasaan Allah, tidak bisa lepas dari kekuasaan Allah. Wa hada amrun amun, dan ini adalah perkara yang am meliputi segala sesuatu, li jami'in nas, untuk segenap manusia. Bi amrin amin. Oh, ini untuk ayat selanjutnya. Iya. Ayat selanjutnya ayat ke-21, ayat ke-22. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Wahai orang-orang yang beriman, wahai sekalian manusia, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian. Tuhan yang mana? Tuhan yang alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Walladzi min qablikum, dan yang menciptakan umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, dengan itu kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Dijelaskan lebih lanjut, Tuhan yang mana yang harus kita ibadahi? Setelah Allah menjelaskan, ialah Tuhan yang menciptakan kalian dan menciptakan umat-umat sebelum kalian. Dijelaskan lebih lanjut, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yaitu Tuhan yang menjadikan bagi kalian bumi itu firasya, terhampar, bukan bulat. Kalau bulat apa? Mustadira. Ya. Tetapi di sini apa? Firasya. Nah, ialah Allah yang telah menjadikan bumi itu firasya, terhampar. Was-samaa'a binaa'a, dan Dia yang telah menjadikan langit itu binaa'a, tinggi.
di atas. Wa anzala minas samaa'i ma'a, dan Tuhan yang menurunkan dari langit itu air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dan juga yang dengan air itu, dengan air hujan itu mengeluarkan bagi kalian tumbuhan yang menghasilkan as-samarat, buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Nah, tanyain orang-orang yang menyembah Yesus Kristus, apakah Yesus itu yang menciptakan dia dan menciptakan bapak moyangnya? Tanyain, apakah Yesus itu yang menjadikan bumi ini terhampar sehingga bisa dijalani dengan tenang? Apakah Yesus pula yang menjadikan langit itu tinggi menjulang? Dan apakah Yesus pula yang menurunkan air dari langit dengan hujan? Dan apakah pula Yesus yang menumbuhkan tanam-tanaman itu? Tanyai mereka. Dan pasti mereka tidak akan menjawab iya. Tanyai mereka yang menyembahi Sang Hyang Widi. Tanyai mereka dengan pertanyaan serupa yang menyembah Siddhartha Gautama. Tanyai mereka yang menyembah para jin-jin, para dedemit, apakah mereka itu mampu berbuat demikian? Tuhan-Tuhan selain Allah yang menjadi sesembahan mereka itu, tanyai satu persatu. Para penyembah Tuhan-Tuhan selain Allah itu, apakah mampu Tuhan-Tuhan itu membuat yang demikian? Dan pasti mereka berbelit-belit untuk memberikan jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Ya. Nah, kenyataan bahwa yang menciptakan manusia, yang menciptakan bumi, langit, dan yang menurunkan hujan dan sebagainya ini adalah hanya satu, yaitu Allah. Nah, maka kalau sudah diakui demikian, mestinya yang berhak untuk diibadahi hanyalah satu, yaitu Allah. Beribadahlah kalian hanya kepada Tuhan yang mempunyai rububiyah tersebut. Fala taj'alu lillahi andadan. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu andad, sekutu-sekutu. Wa antum ta'lamun, dan kalian padahal dalam keadaan tahu. Semua orang yang menjadikan Allah itu andad, sekutu-sekutu, tahu bahwa sekutu-sekutunya itu tidak mampu menciptakan atau berbuat apa-apa di dalam alam ini. Ya, mereka tahu itu, bahwa satu-satunya pencipta itu hanyalah Allah. Mereka tahu itu. Ya, wa antum ta'lamun, kalian itu memang tahu sesungguhnya semua itu. Nah, karena itu tidak ada pilihan lain kecuali kalian jangan menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah di dalam peribadatan. Hada amrun am li jami'in nas. Ini adalah perintah umum bagi sekalian manusia, perintah untuk beribadah hanya bagi Allah.
Bi amrin am, yaitu dengan perintah yang umum pula. Yang dituju umum seluruh manusia, dan yang diperintahkan juga umum, wa huwal ibadatul jami'atu, yaitu ibadah yang meliputi segala amalan ibadah. Bagaimana ibadah dalam pengertian al-jami'ah yang meliputi seluruhnya itu? Yaitu limtithali awamirillah, menunaikan awamirillah, perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah, wa tasdiqi khabarihi, dan membenarkan berita yang datang dari Allah dan Rasulnya. Fa'amarahum ta'ala bima khalaqahum lahu. Maka Allah perintahkan mereka ialah untuk menunaikan perkara yang bima khalaqahum lahu, perkara yang Allah ciptakan mereka karenanya. Allah ciptakan mereka karena apa? Karena ibadah, untuk mereka beribadah. Maka Allah perintahkan mereka untuk menunaikan misi, tujuan diciptakannya mereka. Bima khalaqahum lahu, tujuan untuk diciptakannya mereka. Qala ta'ala, Allah menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Summa istadalla ala wujubi ibadatihi wahdahu. Kemudian Allah menjadikan dalil yang menunjukkan wujub, kewajiban ibadatihi wahdahu, untuk beribadah kepada Allah semata. Yaitu, kenapa kok Allah perintahkan hanya beribadah kepadanya semata? Bi'annahu rabbukum, karena Allah itu adalah Tuhan kalian. Alladzi rabbakum, yaitu yang menumbuhkan kalian. Rabbakum, yang menumbuhkan kalian. Bi'afnafin ni'ami, dengan berbagai jenis nikmat-nikmat. Fakhalaqahum ba'dal adami, maka Allah ciptakan kalian ba'dal adam, setelah kalian asalnya al-adam, tidak tahu, tidak ada. Al-adam tidak ada. Ya. Wa khalaqal ladzina min qablikum. Ini dalil-dalil kenapa Allah menghendaki supaya kita mentauhidkannya di dalam beribadah. Allah menerangkan yang demikian ini. Ya. Maka Allah wa khalaqal ladzina min qablikum, juga menciptakan umat-umat sebelum kalian, bapak moyangmu diciptakan oleh Allah. Jangan menyembah nenek moyang. Nenek moyang itu sendiri juga diciptakan oleh Allah. Jangan menyembah leluhur. Leluhur itu sendiri juga diciptakan oleh Allah. Wa an'ama 'alaikum bin ni'ami, dan juga Allah memberi nikmat kepada kalian dengan berbagai nikmat-nikmat. Nikmat-nikmat ad-dhahirah wal batinah. Nikmat-nikmat yang zahir maupun yang batin. Wa ja'ala lakumul arda firasyan tastaqirruna 'alaiha.
Maka Allah jadikan bagi kalian bumi. Faja'ala lakumul arda, Allah jadikan bagi kalian bumi firasyan, dengan terhampar. Tastaqirruna 'alaiha, sehingga kalian bisa tinggal dengan mantap di atas bumi itu. Tidak goyang-goyang, tetapi tinggal berjalan dengan tenang dan mantap. Wa tantafi'una bil abniyati, sehingga kalian bisa mengambil manfaat dengan bumi itu terhampar, bisa bangun-bangun. Bagaimana kalau bumi itu miring? Bangunannya lebih repot ya. Bagaimana kalau bumi itu nyungsang? Menjurus ke bawah, ya tentu lebih sulit kalian. Tapi Allah jadikan kalian bumi itu terhampar, sehingga kalian bisa membangun bangunan. Wazira'ah, kalian bisa membuat tanam-tanaman. Nah, kalau bumi miring, ya airnya mengalir ke bawah, tidak bisa untuk dibikin tanam-tanaman padanya. Wal hirasah, dan pertanian. Wasuluk min mahallin ila mahallin, dan kalian bisa dengan tenang as-suluk, berjalan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Wa ghaira dzalika min wujuhil intifa'i biha, dan lain-lainnya selain itu dari sisi-sisi yang kalian bisa mendapatkan manfaat dengannya. Wa ja'ala as-samaa'a bina'an limaskanikum, dan Allah jadikan langit itu tinggi menjulang agar memberikan ketenangan kepada kalian, maskan, tempat kalian bertenang padanya. Wa auda'a fiha minal manafi', dan Allah siapkan pula di langit itu berbagai manfaat-manfaat. Ma huwa min daruratikum, yaitu manfaat yang sangat kalian butuhkan. Daruratikum, sangat kalian butuhkan. Wa hajatikum, dan berbagai keperluan kalian. Apa? Di sana, di langit itu ada syams, asyamsi, matahari. Kalian membutuhkan matahari. Wal qamar, juga bulan, juga kalian membutuhkan bulan. Wan nujum, bintang-bintang, kalian juga membutuhkan bintang-bintang. Ya. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah turunkan dari langit itu air, yaitu air hujan. Was samaa'u, sedangkan yang namanya sama huwa kullu ma 'ala fawqaka fa huwa sama. Segala apa yang ada, yang berada di atas, fauqaka, yang berada di atasmu, maka itu namanya sama dalam bahasa Arab. Walihada qala al-mufassirun, oleh karena inilah berkata para ahli tafsir, al-muradu bis sama hahuna, yang dimaksudkan dengan sama di sini as-sahabu adalah awan. Awan itu letaknya di atas kamu.
itu dinamakan juga sama. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sama langit. Kenapa Ethernet dibilang langit-langit? Karena letaknya memang di atas. Iya. Jadi sama itu ialah segala yang di atas kamu. Dari kata sama yasmu, fi'ilnya sama yasmu yaitu meninggi. Nah, maka yang dimaksud dengan sama di sini Allah menurunkan hujan dari langit. Langit yang dimaksud di sini ialah as-sahab, awan. Karena awan juga letaknya di atas. Fa'anzala minhu ta'ala ma'an. Maka Allah Ta'ala turunkan dari langit itu ma'an. Allah turunkan dari awan itu air. Fa'akhraja bihi minas samarati. Maka Allah keluarkan daripadanya as-samarat, buah-buahan, kal-hubub, seperti biji-bijian, ya padi, ya gandum, ya kedelai dan sebagainya, wathimar dan buah-buahan, min nakhilin, yaitu dalam bentuk nakhil, korma, wafawakih dan sayur-sayuran, wazuru'in wa ghairiha dan berbagai tanaman yang lainnya. Rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Alhamdulillah. Bihi tartaziquna, dengannya kalian tartaziqun, mendapatkan rizki. Wa tataqawwatun, dan kalian mendapatkan qut. Tataqawwatun, mendapatkan qut. Qut itu ialah makanan. Wa ta'ishun, dan kalian bisa hidup dengannya. Wa tafakkahun, dan kalian mendapatkan fawakih. Tafakkahun, yaitu kalian mendapatkan sayur-sayuran atau buah-buahan. Ini semua adalah dalil-dalil bagi Allah, yang dengan dalil-dalil ini menunjukkan bahwa kita hanya boleh menjadikan sesembahan itu satu, yaitu yang mengadakan semua fasilitas hidup ini. Siapa? Hanya Allah. Ini dalil kenapa Allah memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Nah, ilahuna ya